Oh. Sekarang analog horor yang satu ini sudah mencapai part 18. Jadi pastikan kalian sudah menonton bagian pertamanya, karena akunya memperdengarkan sebuah kalimat kutipan yang menggambarkan nuansa duka Novan Xiao langsung dipotong oleh sebuah berita terkini mengenai Push Day. Training hari ini dibuka dengan mempersiapkan alat dan stretching. Aturan training hari ini adalah 4 set 12-15 repetisi. Dengan jarak rest antara set dan repetisi adalah 1 menit. Beberapa gerakan juga dilakukan hingga failure. Adapun gerakan training hari ini antara lain, yang pertama, bench press. Yang kedua, overhead tricep press. Yang ketiga, single front raise. Yang keempat, close grip press. Yang kelima, Arnold press. Yang keenam, TED press. Yang ketujuh, superset antara flat band fly dan tricep extension. Gerakan langsung ditutup dengan cooling down dan membereskan peralatan. Akhirnya guys, game 3 dimensi open world ya. Kejar ayam itu. Jangan sampai dia lolos, dia mencuri sendal kakek. Mulai dari mana ya? Aku mau infokan hari ini aku udah sampai ke hari ke-60. Suatu pencapaian besar sudah bisa sampai ke titik ini. Banyak sekali sih yang dihadapi selama 60 hari. Semoga bisa berlanjut ke beberapa hari ke depan. Mungkin video hari ini agak spesial, soalnya aku bakal menginfokan beberapa perjalananku sih, 60 hari ke belakang dan beberapa perjalananku atau planningku ke beberapa hari atau beberapa bulan ke depan. Mungkin video ini bakal aku buka dengan informasi untuk kesimpulan hari ini dulu. Yang pertama adalah bagian sakit ya. Dadaku sakit akibat push up leg day kemarin, dan juga kakiku juga sakit habis jogging. Entah kenapa setiap jogging kakiku sakit. Apa mungkin aku nggak cocok lagi ya jogging? Nggak, tapi udah aku atasi dengan krim hangat. Seharian juga rasanya lapar banget. Entah kenapa jiwa ingin ngemilku tuh tinggi banget. Soalnya di tempat kerja tersedia banyak sekali cemilan yang siap makan dan yang pasti itu menggugah sekali. Namun seharian bisa ditahan dengan baik tanpa bolong sedikit pun, karena aku seperti yang tahu aku intermittent fasting. Jadinya tidak ada yang bolong. Dan menu hari ini aku makan agak banyak sih ya. Soalnya tadi siang aku mendapatkan sebuah berkat dari salah satu temanku di tempat kerja yang berulang tahun. Jadinya aku mendapatkan satu kotak nasi. Menu-menunya itu menu-menu ultra processing, kayak digoreng, gula, garam. Pokoknya makanannya semuanya over kaloris. Daripada ditolak, mending ku makan aja tadi. Karena kalau ditolak dan dibiarkan atau dibuang mubazir juga. Toh hari ini juga hari ke-60, jadi kupikir gak apa-apa deh makan agak banyak, dan yang pasti ku tambah juga sih sama protein yang ada di rumah. Oke, aku bakal langsung masuk ke problem-problem yang kuhadapi selama menjalankan rutinitas atau menjalankan progres di hari pertama sampai ke hari 60 ini. Banyak sekali aspek yang mengganggu atau problem-problem yang kuhadapi, yang mana semua aspek tersebut ya berat, namun harus tetap dijalani. Oke, problem yang pertama mungkin aku nge-spill adalah jam tidur. Hal ini sering kusebut
di beberapa videoku tentang jam tidurku yang tidak teratur. Bukan tanpa alasan sih, karena ada 1-2 hal seperti aku harus kerja dan harus ngejar deadline. Karena salah satu pekerjaanku itu berada di industri kreatif, jadi mengerjakan sekitar 1 sampai 2 jam itu nggak bakal cukup sih. Mungkin teman-teman yang bekerja di industri kreatif pasti ngerti lah tentang itu. Dan juga aku pagi harus kerja 9 to 5 yang pasti. Habis 9 to 5 kan aku langsung training, teman itu buku makan waktu 2 jam. Jadi malamnya aku cuman punya waktu sekitar 2 jam, 3 jam, cuman segitu sih. Jadi biasanya sampai overtime untuk ngerjakan hal tersebut. Oke, selama progres juga, ini poin yang kedua, aku selalu bingung menentukan sumber protein yang cocok untuk diriku gitu. Antara real food atau enggak suplemen. Di beberapa hari ke belakang, di sekitar hari ke-30 sampai 60 ini, aku berpikir untuk menambah protein harian tuh dengan membeli suplemen. Cuman dari data yang ku cari tentang informasi-informasi suplemen whey protein lah ya, semuanya punya harga yang relatif tinggi. Dan jika dikombo dengan real food, budgetnya agak over, yang mana bukan berarti aku nggak mau beli, cuman kalau bisa dapat setengah harga kenapa enggak. Jadi di hari ke-60 ini aku baru dapat data yang udah ku cari dari keseimbangan protein yang harus ku penuhi setiap hari. Aku bakal fokus ke real food sih, kombinasi-kombinasi protein hewani, nabati, dan beberapa serat sih. Oke, kesulitanku yang ketiga mungkin ini adalah struggling yang sering dihadapi oleh teman-teman atau mungkin saya pribadi yang masih tinggal sama orang tua, yang mana sulit menolak sih makanan-makanan atau masakan-masakan mereka yang mungkin bisa dibilang over kalori juga. Entah kenapa sulit sih untuk menolak. Bukan berarti nggak mau, tapi biasanya kalau misalnya udah ditawarkan itu agak sulit untuk bilang tidak, dan nggak enak juga sih sama mereka karena mereka udah susah payah masak, mengorbankan waktu untuk hal tersebut, jadi mau nggak mau harus dimakan. Dan kalau misalnya ada sisa masak makanan di rumah yang mana mereka udah makan dan makanan tersebut udah habis, mau nggak mau ya sebagai orang yang mikir kalau buang makan itu mubazir, jadi aku mau nggak mau harus makan makanan tersebut. Dan alasannya aku biasanya sering over kalori sih, seminggu bisa kayak 3 sampai 4 kali over kalori gara-gara makan tersebut, tapi nggak apa-apa, sebuah konsekuensi sih. Yang pasti aku bakal banyakin protein untuk meminimalisir over kalori tersebut, walaupun ya tetap over kalori. Oke, problem selanjutnya adalah terkait training. Sebenarnya trainingnya nggak ada masalah sih. So far aku jalankan dengan baik. Sebenarnya sebelum training tuh aku biasanya malas-malasan kayak apa aku training besok aja lah ya. Tapi setelah badanku mencoba untuk langsung berdiri dan langsung stretching, tubuh langsung bergerak untuk bilang ayo selesaikan training hari ini. Jadi nggak ada masalah sih, paling masalahnya terkait DUMS. Misalnya ada gerakan-gerakan yang salah atau enggak saat penambahan beban itu pasti terasa DUMS-nya, cuman nggak terlalu mengganggu sih di aktivitasku sehari-hari. Dan hal tersebut juga sebagai achievement lah ya untuk aku karena olahraganya berhasil gitu, atau aku udah melewati exercise tersebut gitu. Jadi nggak masalah sih. Sebenarnya saat trainingnya ada sih satu problem yang mungkin yang kuhadapi soal jogging ya. Di hari Kamis, setiap hari Kamis kan aku ada cardio day atau yang biasa aku sebut leg rest lah ya. Jadi saat jogging itu aku merasa nggak enak badan lah setelah trainingnya. Mungkin itu efek dari keringat ya, keringatnya terus disiram dengan air dingin atau enggak minum terlalu banyak, jadinya badanku agak ngedrop. Jadi keesokan harinya agak merasa nggak enak badan. Jadi kayaknya untuk kedepannya pola latihan untuk leg rest akan kuubah sih agar tubuhku lebih rileks. Kenapa? Karena kalau misalnya badan agak ngerasa nggak enak atau kayak pengen demam kayak gitu, jadi tubuh agak stres. Jadi momen recovery-nya akan terganggu. Jadi harusnya sih aku harus ganti modelan training sih. Aku bakal tetap jogging, tapi saat tubuhku sudah fit, nggak kurang tidur, nggak kurang protein, dan siap untuk jogging kayak gitu. Mungkin aku bakal kombinasiin aja trainingnya mau seperti apa. Oke, mungkin aku bakal masuk ke kesimpulan selanjutnya. Kesimpulan sepanjang 60 hari ini. Yang pertama aku mau shout out dulu ke kedua orang tuaku. Aku mau terima kasih sebanyak-banyaknya dan apresiasi sebesar-besarnya kepada mereka, bapakku, mamaku, yang support untuk setiap kegiatanku, terutama kegiatanku saat training. Itu hal yang sangat dibutuhkan sih untuk aku, yang mana saat aku training aku kan harus ngerekam
Jadi aku nggak ada rasa malu sih untuk melakukan hal tersebut karena mereka support juga walaupun bukan support secara lisan tapi mereka, mengertilah apa yang sedang kukerjakan dan mereka juga biasanya sering memberikan masukan-masukan dan, memberikan beberapa alat sih ya, terutama untuk menunjang kegiatanku ini. Aku juga mau terima kasih kepada teman-temanku, teman-teman dekat, teman-teman di tempat kerja, ataupun teman-teman sekitar yang juga support sih, dengan kegiatanku ini. Walaupun mereka sering meracuninku dengan beberapa cemilan-cemilan yang menggoda dan cemilan-cemilan yang sering kumakan gitu. Cuma aku kuat sih. Tapi di situ aku anggap sebagai sebuah bercandaan yang bukan membangun sih, itu bercandaan yang membantuku untuk terus kuat, dalam menjalani progres kali ini. Oke, dan the one and only aku mau berterima kasih pada pacarku, yang mana dia udah ngebantu project dari awal sih. Banyak sih yang dibantu, salah satunya dalam pembuatan video, pembuatan title, dan beberapa aset yang kubutuhkan dalam pembuatan ini. Mungkin kalau nggak ada dia, videonya nggak bakal berjalan dengan baik sih, dan akan lama, progresnya gitu. Jadi terima kasih buat kalian semua. Oke, selanjutnya dari hari ke-30 sampai ke hari 60 ini, berat badanku masih di angka 80 sih, belum bergerak. Mungkin ini dalam tahap body recomposition ya, soalnya itu merupakan salah satu, metode yang kuterapkan di progresku sekarang. Kenapa? Karena aku mau menurunkan lemak sekalian membangun massa otot. Di berat segini belum banyak sih perubahan, mungkin perubahan yang terlihat aja lah. Perubahan yang terlihat tuh di bagian lengan sama di bagian pundak dan di bagian punggung atau back. Ketiga bagian tersebut kalau dilihat-lihat apalagi setelah, training pasti, agak bervolume sih, dan yang mana dari pengamatanku kayaknya trainingku berhasil deh, cuman belum berhasil sepenuhnya karena masih ada bagian perut yang belum terlihat six pack atau berbentuk gitu, berpola. Mungkin nggak bisa instan sih kalau perut. Setauku dari, beberapa informasi yang kudapatkan kalau perut tuh bangunnya agak sulit. Ada orang yang punya metabolismenya tinggi, bisa perutnya sampai 6 bulan doang, bahkan ada yang sampai 2 tahun. Jadi aku nggak terlalu berharap banyak sih kepada perut ini, ikutin prosesnya, tetap ikut alurnya, dan harapannya bisa jadi sih. Kalau jadinya 2 tahun gimana ya, nggak apa-apa, aku nikmatin prosesnya aja. Toh yang kuambil dari progres ini kan bukan hanya membentuk, tapi menyehatkan tubuh. Karena sebelum olahraga atau sebelum melakukan progres ini serba sulit lah. Mau jongkok sulit, mau jalan sulit. Jadi semuanya terasa sulit. Bahkan saat jalan gitu sama teman hanya sekedar beli jajan aja capek. Jadi aku jalanin sih walau tubuhku nggak terlalu berbentuk dalam waktu dekat. Enjoy the process. Untuk kedepannya dan mungkin selama-lamanya ya, aku bakal tetap pakai dumbbell karena menurutku itu merupakan salah satu alat yang sangat menunjang sih dalam progres kali ini. Yang akan mungkin kutambah itu paling bagian beratnya ya. Mungkin setiap beberapa minggu atau beberapa bulan akan kutambah beratnya sampai batas maksimal berat yang bisa kuangkat. Oh iya, berdasarkan pengamatanku di internet ya, banyak sih yang menyarankan untuk menggunakan kreatin sebagai suplemen. Kayaknya bakal kucoba sih untuk, menggunakan suplemen tersebut karena informasi dari yang kudapat, suplemen itu bisa meningkatkan kinerjaku saat latihan sih. Jadi selama ini kan aku biasanya malas sebelum training. Harapanku kalau misalnya pakai kreatin semoga nggak terjadi hal tersebut ya, malas-malasan. Apalagi saat training itu selalu menguap, bukan menguap kayak ngomong ya. Tapi, rasanya kayak mau ngantuk cuman nggak ngantuk gitu, nguap-nguap kayak capek gitu. Jadi harapannya sih suplemennya itu bisa bekerja, seperti itu. Ya aku nggak berekspektasi tinggi sih, karena belum coba juga. Jadi nanti mau coba dulu, apakah berhasil, kalau nggak berhasil ya semoga berhasil, tapi nggak tahu lah, nanti kita lihat aja. Oh iya, selain dumbbell aku berencana buat menambah satu jenis alat lagi sih untuk menunjang progresku kali ini, dan alat tersebut entah kenapa dari kecil aku belum pernah bisa menguasainya, entah karena sulit atau aku kegemukan deh. Jadi aku nyoba untuk belajar alat tersebut, semoga bisa, menguasai alat tersebut lah ya. Alatnya apa? Nanti aku spill saat progres-progres harian sih. Oke, aku bakal masuk ke harapanku untuk progres ke depannya. Yang pertama aku mau punya waktu tidur yang cukup sekitar 6 sampai 8 jam
waktu deep sleep, bukan tidur ya, tapi deep sleep. Yang tidur bener-bener kita rileks, 6 sampai 8 jam. Yang kedua adalah aku ingin sumber proteinku itu tetap clean sih, nggak ada protein-protein yang jahat-jahat lagi, digoreng lah, over gula lah ya. Semoga sumber proteinku tetap clean sih. Yang ketiga, yang pasti aku nggak bakal berhenti untuk makan masakan-masakan orang rumahku, masakan bapakku atau enggak masakan mamaku, karena walaupun kalorinya tinggi, tapi dibuatnya dengan cinta, yang mana hal tersebut nggak bisa didapatkan dari tempat manapun. Tapi disclaimer dulu, nggak bakal sering sih ya, paling kayak sekali atau 2 kali gitu. Soalnya aku mau tetap diet secara bersih, tanpa kalori-kalori yang over gitu. Oh iya, yang terakhir informasi, sebagai reward untuk hari ini dan akan kulakukan beberapa hari ke depan, mungkin hari Sabtu atau hari Minggu atau sesempatku. Jadi aku bakal nge-reward diriku sendiri dengan bakar ikan sih. Soalnya aku punya stok ikan yang udah dibeli cuman belum dikerjakan. Nah, mungkin aku bakal bakar ikan tersebut dengan kalori yang tinggi. Soalnya aku punya resep sendiri untuk bakar ikan, yang mana, resep tersebut mengandung minyak, kecap, dan bumbu-bumbu lain yang pasti over kalori, tanpa gula sih yang pasti. Oke, kesimpulan hari ini cukup, udah selesai aku yepingnya. Sekarang mau langsung istirahat sih. Makasih.